Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Matkul Lingkungan Bisnis dan Manajemen akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kami mendapatkan tema mengelola lingkungan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Samnafis, MPM akhir 312. Saya Asri Fata Dewanda Rumasin dengan nomor MPM akhir 009. Saya Renjiro Nathanael dengan nomor NPM akhir 014. Saya Subhana Kiki dengan nomor MPM akhir 019. Saya Ardan Setiawan dengan NPM akhir 011. Yang pertama mengenai memulai bekerja secara internasional. Yang pertama ada ekspor, memungkinkan perusahaan menjual produk ke luar negeri tanpa membangun pabrik di negara tujuan, sehingga lebih hemat biaya dan minim resiko. Meski menghadapi tantangan seperti regulasi, jarak, dan mata uang asing, ekspor tetap lebih efisien. Yang kedua ada outsourcing, adalah pembagian tenaga kerja secara internasional dengan memindahkan pekerjaan ke negara dengan biaya tenaga kerja dan pasokan lebih murah. Kemajuan teknologi internet dan penurunan biaya telekomunikasi kini memungkinkan outsourcing untuk pekerjaan tingkat tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lisensi. Lewat lisensi atau licensing, perusahaan pelisensi di suatu negara memastikan ketersediaan sumber daya bagi perusahaan terlisensi di negara lain. Sumber daya ini mencakup teknologi, keahlian, manajerial, dan atau hak paten dan merek dagang. Bentuk khusus dari lisensi adalah waralaba atau franchising. Selanjutnya, yaitu ada investasi langsung, yang dimana bahwa perusahaan terlibat dalam mengelola aset-aset produktif yang membedakannya dengan strategi lain yang hanya memungkinkan kontrol yang lemah. Jenis investasi langsung yang paling populer adalah aliansi strategis dan komitmen. Selanjutnya ada China INC, yaitu merujuk pada model ekonomi Tiongkok yang unik, di mana negara memiliki peran dominan dalam mengelola perekonomian melalui kombinasi antara perusahaan milik negara atau BUMN dan sektor swasta. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat telah menjadikan sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia, dengan lebih dari 1,4 miliar penduduk. Tiongkok tidak hanya menjadi pusat produksi global, tetapi juga merupakan pasar konsumen yang sangat besar. Lalu selanjutnya ada lingkungan bisnis internasional. Manajemen internasional merupakan pengelolaan operasi bisnis yang berlangsung di lebih dari satu negara. Fungsi dasar manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Tidak mengalami perubahan baik dalam lingkungan domestik maupun global. Salah satu aspek penting dalam lingkungan bisnis internasional adalah keadaan ekonomi di masing-masing negara. Lalu juga mengaitkan aspek politik dan hukum turut berperan pastinya dalam membentuk lingkungan bisnis internasional. Kebijakan pemerintah mengenai perdagangan, regulasi investasi, aturan perpajakan, serta hubungan diplomatik antar negara dapat memengaruhi operasional perusahaan di tingkat global. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga memiliki pengaruh besar dalam lingkungan bisnis internasional. Perbedaan dalam bahasa, kebiasaan, gaya hidup, serta preferensi konsumen dapat menentukan strategi pemasaran. Lalu di sini ada lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi ini merujuk pada kondisi ekonomi di suatu negara tempat organisasi internasional menjalankan operasinya. Lingkungan ini mencakup berbagai faktor seperti tingkat pembangunan ekonomi, dinamika pasar, ketersediaan sumber daya, serta jenis dan nilai produk yang diperdagangkan. Untuk yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Secara umum negara-negara tersebut dapat diklasifikasikan sebagai negara maju atau negara berkembang.
Salah satu kriteria utama yang digunakan untuk membedakan kedua kategori ini adalah pendapatan per kapita, yaitu total pendapatan yang diperoleh dari produksi barang dan jasa suatu negara yang kemudian dibagi dengan jumlah penduduknya. Negara berkembang cenderung memiliki pendapatan per kapita yang lebih rendah pastinya dibandingkan negara maju. Lalu yang kedua ada sumber daya dan produk. Perusahaan yang ingin beroperasi di pasar internasional harus mempertimbangkan permintaan terhadap produk mereka di negara tujuan. Para manajer perlu menganalisis tingkat kebutuhan pasar sebelum memutuskan strategi bisnis yang tepat. Jika permintaan terhadap produk mereka tinggi, ekspor dapat menjadi pilihan yang efektif untuk memasuki pasar tersebut tanpa harus berinvestasi dalam fasilitas produksi lokal. Namun, jika perusahaan ingin mendirikan pabrik di negara tujuan, mereka juga harus memastikan ketersediaan sumber daya yang mendukung operasional bisnis. Lalu selanjutnya, yang ketiga ada nilai tukar, mengacu pada perbandingan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Perubahan nilai tukar dapat memberikan dampak signifikan terhadap profitabilitas bisnis global, terutama bagi perusahaan yang secara rutin melakukan transaksi dalam berbagai mata uang. Ketidakstabilan nilai tukar dapat mempengaruhi harga barang dan jasa, biaya ekspor dan impor, serta keuntungan perusahaan yang bertransaksi dalam jumlah besar. Seringkali mencapai jutaan dolar setiap harinya. Selanjutnya ada lingkungan politik hukum. Lingkungan politik hukum dalam bisnis internasional mencakup kerangka peraturan, kebijakan pemerintah, dan stabilitas politik di negara-negara tempat perusahaan beroperasi. Setiap negara memiliki sistem hukum dan aturan yang berbeda, sehingga perusahaan harus menyesuaikan praktik bisnis mereka sesuai dengan peraturan lokal. Faktor seperti stabilitas politik, kebijakan perdagangan, peraturan investasi, dan hak kekayaan intelektual sangat mempengaruhi operasi bisnis internasional. Berikutnya ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial dalam lingkungan bisnis, kebudayaan suatu negara meliputi pengetahuan, kepercayaan, dan nilai-nilai kebersamaan, di samping cara berperilaku dan berpikir sesama anggota masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi seperti nilai sosial, perbedaan komunikasi, dan karakteristik. Yang pertama ada nilai-nilai sosial. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh manajer untuk menghadapi budaya lokal adalah dengan memahami perbedaan dalam nilai-nilai sosial. Great Hofstede melalui penelitiannya terhadap 116.500 karyawan IBM di 40 negara mengidentifikasi 4 dimensi sistem nilai nasional yang mempengaruhi hubungan kerja antara organisasi dan karyawannya. Yang kedua ada perbedaan komunikasi. Dalam budaya dengan konteks tinggi, masyarakat sangat peka terhadap situasi sosial di sekitar mereka selama interaksi berlangsung. Sebaliknya, dalam budaya dengan konteks rendah, komunikasi lebih berfokus pada pertukaran fakta dan informasi. Dalam budaya ini, transaksi bisnis dianggap lebih penting daripada membangun hubungan dan kepercayaan. Selanjutnya, terakhir ada karakteristik kebudayaan lain. Beragam karakteristik kebudayaan turut mempengaruhi organisasi internasional seperti bahasa, agama, organisasi sosial, pendidikan, dan sikap. Negara-negara seperti Indonesia memiliki keberagaman bahasa yang luas. Agama mencangkup aspek-aspek seperti objek sakral, filosofi hidup, tabu, dan ritual. Organisasi sosial meliputi pendidikan. Organisasi sosial meliputi sistem status, hubungan kekerabatan, institusi sosial, serta peluang mobilitas sosial. Pendidikan mempengaruhi tingkat literasi masyarakat dan ketersediaan tenaga kerja. Selain itu, etnosentrisme, kecenderungan untuk memandang kebudayaan lain sebagai lebih rendah, dapat menjadi hambatan bagi perusahaan asing yang beroperasi di negara tertentu, terutama jika sikap etnosentrisme sangat kuat dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya ada Aliansi Perdagangan Internasional, yaitu GATT. Persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan GATT
pertama kali ditandatangani oleh 23 negara pada tahun 1947 sebagai kumpulan aturan yang bertujuan untuk menjamin prinsip non-diskriminasi, memperjelas prosedur perdagangan, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, serta mendorong partisipasi negara berkembang dalam perdagangan internasional. GATT telah menyelenggarakan 8 putaran perundingan perdagangan guna mengurangi hambatan perdagangan global. Organisasi Perdagangan Dunia WTO menjadi evaluasi dari GATT dengan berperan sebagai lembaga global yang memiliki wewenang dalam mengawasi perdagangan internasional serta menyelesaikan sengketa. WTO telah memiliki 151 negara anggota termasuk Tiongkok. Sebagai organisasi dengan keanggotaan permanen, WTO berupaya meningkatkan liberalisasi perdagangan dalam berbagai sektor. Uni Eropa mendirikan pada tahun 1957 dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggotanya. Masyarakat ekonomi Eropa kemudian berkembang menjadi Uni Eropa yang kini memiliki 27 negara anggota. Tujuan utama Uni Eropa adalah menciptakan pasar tunggal yang kuat bagi jutaan konsumen di kawasan tersebut, memungkinkan pergerakan bebas bagi masyarakat barang dan jasa. Salah satu aspek penting bagi perusahaan global adalah pengenalan mata uang Eropa. 15 negara anggota Eropa telah mengadopsi euro sebagai mata uang tunggal. NAFTA, Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara, mulai berlaku pada 1 Januari 1994, menyatukan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dalam blok perdagangan terbesar di dunia dengan lebih dari 421 juta konsumen. Perjanjian ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, meningkatkan ekspor, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja di ketiga negara. Salah satu dampak utama dari NAFTA adalah memberikan peluang bagi usaha kecil untuk menembus pasar global. Selanjutnya, reaksi menentang globalisasi. Reaksi menentang globalisasi adalah pertentangan terhadap proses globalisasi ekonomi. Contohnya, sekitar 68% warga Amerika Serikat berpendapat bahwa negara-negara lain mendapatkan manfaat lebih besar dari perdagangan bebas dibandingkan dengan Amerika Serikat. Salah satu kekhawatiran utama di negara tersebut adalah berkurangnya lapangan pekerjaan domestik akibat semakin banyaknya perusahaan yang memindahkan operasi mereka ke luar negeri atau melakukan offshoring. Perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional atau MNC beroperasi sebagai entitas bisnis yang terintegrasi secara global, di mana kegiatan operasionalnya tersebar di berbagai negara, tetapi tetap berada di bawah koordinasi pusat. Salah satu ciri utama MNC adalah adanya sistem manajemen yang terpusat. Keputusan strategis utama termasuk ekspansi bisnis, investasi, serta kebijakan operasional dikendalikan oleh manajemen pusat atau perusahaan induk. Mengelola lingkungan global. Tantangan dalam dunia bisnis internasional tercermin dalam penelitian mengidentifikasi faktor yang menyebabkan kegagalan saat beroperasi di lingkungan global. Mengembangkan kecerdasan budaya. Kemampuan untuk memahami serta menyesuaikan diri dengan norma, nilai, dan kebiasaan lokal sangat penting dalam membangun hubungan kerja yang efektif. Di berbagai negara, kecerdasan budaya mengacu pada keterampilan seseorang dalam menggunakan pemikiran kritis dan kepekaan observasi untuk menginterpretasikan ekspresi nonverbal, bahasa tubuh, serta dinamika sosial di lingkungan baru. Melakukan pengelolaan lintas budaya. Keberhasilan dalam menjalankan tugas di kancah global sangat bergantung pada kompetensi individu dalam beradaptasi dengan budaya asing, memahami dinamika pasar internasional, serta
berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.